You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. 6 sejarah bisa terukir di MotoGP Qatar 2025. Tuntutan Marc Marquez menang, rekor MM93 rawan ambyar. MotoGP Qatar 2025 akhir pekan ini memunculkan 6 sejarah yang bisa tercipta. Salah satu rekor bersejarah yang bisa dipecahkan ialah milik pembalap Ducati, Marc Marquez. Seri keempat MotoGP 2025 bertajuk MotoGP Qatar 2025 akan berlangsung di sirkuit Lusail. MotoGP Qatar 2025 bisa menjadi panggung penebusan bagi Marc Marquez. Sebab, pada race terakhir di kota Austin, Marc Marquez mengalami crash saat memimpin jalannya balapan. Hasil tersebut merupakan kerugian besar bagi MM93, mengingat kota adalah salah satu trek favoritnya. Berbanding terbalik dengan sirkuit Lusail, yang memang secara spesifikasi lintasan cocok untuk motor bertipikal speed seperti Desmosedici Ducati. Marc Marquez sejak debut di kelas Premier MotoGP 2013, baru meraih kemenangan sekali di Lusail, tepatnya tahun 2014. Menariknya, Marc Marquez bisa mengukir sebuah rekor jika meraih kemenangan. Berikut rangkuman 6 sejarah dan rekor yang bisa tercipta di Grand Prix Qatar 2025, dirangkum dari laman resmi MotoGP. Jika Marc Marquez finish di 3 besar, itu akan menjadi podium MotoGP ke-114-nya, menyamai legenda MotoGP Jorge Lorenzo di posisi kedua dalam daftar pembalap dengan podium terbanyak. Jika Ducati lolos start di row pertama dari hasil kualifikasi, ini akan menjadi IP ke-84 berturut-turut di mana pembalap Ducati memulai balapan di baris terdepan, yang dimulai sejak Valencia 2020. Ducati berada di jalur podium ke-69 berturut-turut. Yang lain akan memperpanjang rekor mereka sendiri menjadi 70 kali. Pabrikan terakhir dengan lebih dari 70 podium berturut-turut adalah Honda dengan 83 dari FIM IP 1993 hingga Imola IP 1999. Kemenangan Ducati akan menjadi yang ke-21 mereka berturut-turut, memperpanjang rekor pribadi mereka. Pabrikan terakhir dengan 21, atau lebih. Kemenangan MotoGP berturut-turut adalah Honda yang meraih 22 kemenangan berturut-turut dari Malaysia 1997 hingga Dutch TT 1998. Roque Fermin Aldeguer akan berusia 20 tahun dan 8 hari pada hari Minggu dan dapat menjadi pemenang MotoGP termuda, melewati Marc Marquez, 20 tahun dan 63 hari di Austin, 2013. Sejak 2019, ada 6 pemenang MotoGP di Lusail: Andrea Dovizioso, 2019, Maverick Vinales, 2021-1, Fabio Quartararo, 2021-2, Enea Bastianini, 2022, Fabio Di Giannantonio, 2023, dan Pecco Bagnaia. 2024, jika ada pembalap baru menang lagi, maka akan menjadi yang ke-7 dalam 7 GP terakhir. Ada 7 pembalap di grid yang dapat meraih kemenangan MotoGP perdana mereka akhir pekan ini: Alex Marquez, Raul Fernandez, Luca Marini, Pedro Acosta dan para pendatang baru Ai Ogura, Som Kvyat, Chantra dan Fermin Aldeguer. Sementara itu, Francesco Bagnaia punya jawaban sendiri saat Marc Marquez lempar harapan. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, memilih merendah jelang seri keempat MotoGP Qatar 2025. Marquez mengakui bahwa dirinya tak memiliki catatan yang baik dalam balapan di sirkuit Lusail, Qatar. Pembalap yang mendominasi dalam 3 seri balapan sebelumnya tak bisa terlalu percaya diri dalam menghadapi 2 rivalnya yakni Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Marquez menyebut di atas kertas dirinya tak lebih baik daripada Bagnaia dan Alex. Ini adalah sirkuit pertama yang secara teoritis Alex dan Pecco lebih baik dari saya, berdasarkan hasil-hasil bersejarah, kata Marquez dalam konferensi pers dilansir dari Crash. Tapi mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan. Jika di sini saya kompetitif, itu akan menjadi pertanda yang sangat baik bagi saya. Jika tidak, saya akan berusaha untuk meningkatkan diri, ujarnya. Berkaca pada kecelakaannya di sirkuit favorit pada balapan MotoGP Americas, Marquez menganggap kejadian seperti itu bisa terjadi dalam balapan. Inilah balapan.
Hal yang bagus adalah kami terjatuh saat memimpin balapan dengan selisih 2,5 detik dan saya mengendarai motor dengan cara yang sangat baik, tambahnya. Ya, saya melakukan kesalahan, tapi saya tahu mengapa. Saya terlalu melambat di tikungan 3 dan kemudian saya melompat terlalu cepat di tikungan 4. Tapi tidak apa-apa, itu sudah terjadi. Hal yang baik adalah dengan kesalahan besar itu kami masih berada di urutan kedua dalam kejuaraan, hanya 1 poin di belakang pemimpin klasemen. Jadi, di sini, Qatar, sepertinya semuanya dimulai dari awal dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan selama akhir pekan, ujar Marquez. Adapun Marquez dan Bagnaia sendiri sebenarnya sama-sama mencatatkan kemenangan di sirkuit Lusail dengan masing-masing di kelas Moto2 dan MotoGP. Namun, kemenangan yang diraih Marquez pada GP Qatar terjadi 11 tahun lalu pada musim 2014, sementara Bagnaia pemenang terakhir dalam balapan musim lalu. Apa yang dikatakan Marquez seakan memberikan harapan bagi Bagnaia. Akan tetapi, Bagnaia tak mau terbuai dan akan tetap fokus. Fakta bahwa sirkuit ini lebih cocok untuk saya berarti kami harus memulai dengan awal yang baik dan terus berkembang, kata Bagnaia dilansir dari Motorsport. Saya pikir ini lebih cocok untuk saya. Kami harus terus bekerja untuk mengambil langkah maju, dalam hal pengereman dan masuk tikungan. Kami sudah tahu bahwa kondisi trek akan membaik dari sesi ke sesi. Kami tidak melakukan tes di sini, dan kemarin saya berjalan-jalan di sekitar trek dan itu sangat kotor. Kami harus siap menghadapi apapun. Ban Michelin sangat bagus, dan mungkin kami bisa lebih banyak menggunakan karet lunak. Kami sudah tahu betul bahwa semua pembalap di sini akan kompetitif, dan saya berharap Mark akan sangat kompetitif, meskipun dia telah mengatakan bahwa mungkin tidak terlalu kompetitif di sini. Saya pikir Mark dan Alex akan menjadi 2 penantang utama, ujar Bagnaia. Bagnaia juga merendah dengan menyebut Marquez lebih unggul karena sudah merasakan sensasi positif di atas motornya. Akhir pekan ini, situasinya akan sangat jelas. Kami akan memulai seperti 3 akhir pekan lainnya, dengan Mark memiliki perasaan yang sangat baik di atas motor, kata Bagnaia. Lintasan akan membaik dari sesi ke sesi, dan tata letak ini lebih cocok dengan gaya saya. Ini berarti saya akan bisa lebih kompetitif dan menciptakan pertarungan. Mungkin ini bukan salah satu sirkuit favoritnya, tapi Mark akan tetap kompetitif. Begitu juga dengan Alex, ujar Bagnaia. Sementara itu, Marc Marquez ingin balas dendam di MotoGP Qatar, Pecco Bagnaia ingin ulang kemenangan. Duet Ducati Lenovo Team, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, menyongsong MotoGP Qatar di sirkuit Lusail, 11 hingga 13 April 2025, dengan motivasi yang berbeda. Pasalnya, kedua rider ini berangkat ke Lusail usai menjalani pekan balap di Austin, Texas, yang punya momentum berbeda. Lusail dikenal bersahabat dengan Ducati, yang telah meraih 8 kemenangan Grand Prix di trek ini, yakni pada 2007, 2008, 2009, 2018, 2019, 2022, 2023, dan 2024, serta 2 kemenangan sprint pada 2023 dan 2024. Alhasil, Marquez dan Bagnaia jadi favorit pemenang akhir pekan nanti. Namun, Marquez punya catatan yang tidak terlalu gemilang di Lusail. Sepanjang karirnya di Grand Prix, rider Spanyol ini baru pernah menang 2 kali di sirkuit ini, yakni di Moto2 2012 dan MotoGP 2014. Meski begitu, ia datang ke Lusail kali ini dengan mengusung semangat baru. Sang 8 kali juara dunia telah memenangi 3 sprint dan 2 Grand Prix pada awal musim ini, tetapi gagal finish dalam balapan Grand Prix di Austin usai terjatuh saat memimpin. Marquez pun ingin tetap tampil kompetitif di Lusail, dan balas dendam dengan cara meraih kemenangan di trek ini usai penantian 11 tahun. Menutup akhir pekan yang hampir sempurna dengan kecelakaan tentu meninggalkan rasa pahit. Sayang, semua terjadi dalam sepersekian detik. Kami harus kembali bekerja dan tetap fokus. Kami punya potensi besar, Ducati selalu kompetitif di sirkuit ini, dan kami bisa meraih hasil bagus, ujarnya via rilis resmi tim. Berkat kecelakaan Marquez, Bagnaia meraih kemenangan pertamanya musim ini. Meski dapat hoki akibat insiden itu, Bagnaia merasa telah mendapatkan peningkatan performa dari Desmose di GP25, setelah susah payah tampil klop dengan motor ini sejak masa pramusim. Alhasil, ia optimistis bisa menang lagi akhir pekan nanti. Kembali bekerja di trek usai menang selalu menyenangkan. Balapan di Austin benar-benar luar biasa dan saya sangat senang karena perasaan saya saat menunggangi motor jauh lebih baik dibanding EP sebelumnya. Masih banyak yang harus kami kerjakan, jalan masih panjang, tapi sirkuit ini mampu menunjukkan karakter dan potensi Desmose di GP,
tutupnya.